Pengetahuan iman hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tongtien Samcai. Pada pagi ini kita buka dengan pitutur luhur yang berkaitan dengan ajaran Turjio. Berulang kali saya banyak membicarakan ini, tapi mudah-mudahan Turjio tidak lupa. Yang berbunyi demikian: ojo ngaku pinter, yang durung ngerti salahmu dhewe. Ini. Jadi ajaran Nabi menyimpulkan bahwa orang harus memeriksa diri, orang harus introspeksi, ya. Apalagi beberapa minggu lagi kita akan menghadapi tahun baru. Kita akan meninggalkan tahun 2020 menuju ke 2021. Jadi saya harap para Turji untuk memeriksa diri dalam waktu 1 tahun. Apakah kita sudah benar-benar membetulkan kesalahan-kesalahan kita waktu yang lalu sebelum kita melangkah ke tahun baru. Semoga para Turji, marilah kita belajar bersama untuk memeriksa diri. Ini penting sekali, karena pada akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang alon idul rakar kawan bicaranya. Orang yang tidak mengerti bidangnya disuruh bicara, orang yang tidak berpengalaman semua disuruh bicara. Maka kebenarannya diragukan. Itu atas pembenaran dirinya sendiri, bukan kebenaran umum. Kalau Nabi kan mengatakan ya, kebenaran yang terdapat dalam molun ya, dalam cita kasih, kebenaran, bijaksana, etika ya, le ya. Jadi lalu yang terakhir bisa dipercaya. Lalu yang selanjutnya sekilas info. Beberapa bulan yang lalu di kelenteng kita UNS, saya mendapat WA dari Yosef Cleaning Service. Pak D, ini ada berita bahwa tetangga saya itu seorang kota rentenir kehilangan uang 10 juta. Lalu yang didakwa keponakannya, padahal keponakannya itu dari kecil sampai dewasa dinikahkan oleh Pak D-nya ini, dituduh mencuri uang 10 juta. Lalu keponakannya tidak terima. Lapor sama Yosef, Mas, yang nengklong kain kuwi syaratnya apa? Wah, kurang takon Pak Dewi. Lalu Yosef WA saya, syaratnya apa Pak? Lah ini saya kaget. Lah uang 10 juta saja kok tidak sumpah nih kelenteng, gitu loh, ya. Lalu saya memberi jawaban. Coba saya tolong WA saya ini disampaikan oleh yang bersangkutan. Tolong ya, tolong dibaca. Lalu saya menulis di situ bahwa coba kalau bisa diurus secara kekeluargaan saja, daripada nanti anda ini kecewa. Ya kalau Pak Demu salah atau kamu yang salah, apakah nanti tidak akan berisiko untuk menerima beban itu? Ini sebelumnya saya juga masih ragu ya, apa syaratnya orang bersumpah di kelenteng. Sudah waktu itu ditunjukkan WA saya pada yang bersangkutan. Lalu beberapa jam kemudian saya ke kelenteng. Hari itu waktu hari Rabu, mungkin hari Rabu saya ke sana.
maaf Pak D, tidak jadi karena sudah diselesaikan dengan propaganda. Itu yang saya harap, jangan sampai mereka nanti akhirnya belok, ya. Kalau orang yang belok, misalnya kehilangan Pak D ini apa sakit atau bagaimana atau keponakannya, itu kan nanti kan menjadi beban pikir. Orang mempunyai daya pikir, lalu pikir melalui perasaan. Rasa ini yang tidak bisa hilang, kalau pikiran bisa lari, saya jamin. Apa tak lupa? Tapi kalau rasa ini tetap melekat, karena kita punya kamera batin, ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan orang sah campuran, aku benci kalau kowe sampai mati, benar, tidak karuan. Karena apa? Mereka sudah bersumpah bahwa aku benci dengan watakmu, dengan ngomonganmu, dengan ya segala perilakumu. Jadi kesimpulannya, pedot le kekancang, karo pedot le seduran. Ini, padahal Nabi Bonjol mengajarkan tidak begitu. Kita harus mempunyai kawan banyak, ya. Jadi kita harus mulai untuk sharing, belajar mendengarkan, ojo nguroi, ojo sok pinter. Ya tadi saya bicarakan apa? Wah, jangan aku pinter lah. Kalau kamu belum ngerti salahmu dewi, gitu. Nah, lalu akhirnya selesai. Tidak jadi sumpah di kantor. Pada hari berikutnya saya datang ke tempatnya Pak Kebian. Ini yang ahli kelenteng ini ya. Saya ngomong-ngomong di situ, ya baru bangun. Ya bisa rela-rela itu. Kapan? Ya pokoknya kita mau ngomong sebentar. Ya saya ceritakan kejadian di kelenteng. Lalu Pak, syaratnya di sumpah di kelenteng itu apa? Kalau setahu saya itu di depan Kuangkong. Kuangkong orangnya jujur, pada sama kursi. Kalau bilang apa jujur ya. Tapi di kelenteng, kayaknya sudah ada Kuangkong. Dan lagi juga Pak Tibian menjawab bahwa sekarang ini di kelenteng sumpah begitu ramai sekali, baik yang berjibak maupun orang-orang Jawa yang ingin mencari pencerahan, istilahnya begitu ya, pencerahan gitu aja. Maksudnya baik atau jelek, tapi kalau bagi saya yang saya positif aja lah, pencerahan, ya, masalah jodoh, pekerjaan dan sebagainya, obat dan lain sebagainya. Lalu Pak Tibian ngomong, sekarang ini kalau orang sumpah di kelenteng itu harus pakai surat kepolisian. Karena kelenteng tidak mau menanggung resiko yang akan menimpa para yang bersangkutan, begitu loh, ya. Oh begitu ya, ya. Aku ya belum ngomong sampai di situ ya. Tapi setahu saya itu kalau orang sumpah di kelenteng itu di depan Kuangkong. Maka kalau di pengadilan kita kan sering ketemu di sana gambar Kuangkong di pinggir dinding itu untuk bersumpah. Kalau yang Muslim ya pakai Quran, ya, kalau yang Kristen nggak pakai Bible, tapi kalau yang Konghucu atau Taoisme itu pakai gambar Kuangkong. Saya bersumpah, saya berjanji untuk mengatakan yang sebenar-benarnya, kira-kira begitu sih. Jadi kemudian saya sudah mengerti bahwa Pak Tibian mengatakan bahwa sekarang ini tidak gampang orang sumpah di kelenteng. Kalau sumpah pocong, saya nggak tahu itu di masjid ya, atau di masjid ada, saya nggak tahu. Sumpah pocong. Tapi kemarin di TV juga saya lihat ada sumpah pocong. Tapi hasilnya benar-benar nyata atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang di kelenteng, saya pernah dengar orangnya itu busuk, nggak mati. Dia periksa dokter ahli dalam apakah ini mempunyai tumor dalam perut atau bagaimana atau bagaimana. Dokter mengatakan tidak ada apa-apa, tidak sakit, kamu bernyamsa. Itu kan dibuat malu, mau masuk orang lagi yang besar kayak orang bunting 9 bulan, ya kan? Nah, itu. Setelah itu saya pulang.
Nah, selesai ya. Jadi tadi syaratnya orang yang ingin sumpah di kelenteng itu harus memakai surat izin, surat keterangan kepolisian bahwa mereka benar-benar berniat untuk meyakinkan perbuatannya itu salah atau benar. Oke? Itu adalah sekilas info. Dan selanjutnya kita masuk ke memeriksa diri. Tadi sudah dikatakan di situ orang yang saya ulangi. Surah 4 pasal ke-23. Nabi bersabda, seseorang yang dapat membatasi dirinya sekalipun mungkin berbuat salah pasti jarang terjadi. Jelas, karena ajaran hujau atau Nabi Gongcu tuntunan kita itu memberikan pelajaran yang benar-benar nyata, yang masuk akal. Jadi antara perkataan dan perbuatan ini harus sama. Kalau tidak sama itu berarti bukan ajaran Nabi. Ya, banyak kelakuan-kelakuan orang-orang yang tidak sama dengan perbuatannya. Jadi ya contohnya banyak itu PNS, ya pejabat-pejabat itu sebenarnya disumpah dulu. Ya, saya berjanji ini, tapi setelah mereka duduk, pikir aja lah, bagaimana saya bisa mengembalikan uang saya yang saya buat judi online misalnya begitu ya kan. Pejabat-pejabat bekerja itu begitu, plesir. Bagaimana saya bisa plesir luar negeri, bisa belanja yang banyak. Jadi tidak sesuai dengan janji untuk membantu pemerintahan. Jadi seolah-olah mereka ini mengabaikan janji itu, mengabaikan atau lupa. Kalau sudah duduk mereka lupa ya bahwa saya ini sebagai penguasa, ya penguasa dalam bidang tertentu, saya berhak mengatur dalam segi apa keuangan. Nah, ini yang baru ini kan yang ramai ini kan apa namanya DPRD DKI minta uang tambahan pada anggotanya. Nah, ini kan aneh sekali, tapi ditolak kan ya, nggak tahu kan ya. Oke, lalu yang selanjutnya pada Lundi 16 pasal yang ke-9. Demikian bunyinya. Nabi Gongcu bersabda, orang yang sejak lahir sudah bijaksana, inilah orang tingkat yang teratas. Orang yang belajar lalu bijaksana ialah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar, inilah orang tingkat yang ketiga. Dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tidak mau insaf untuk belajar, ialah orang yang paling rendah di antara rakyat. Jelas ya? Jadi ini masalahnya itu apa namanya, boleh saya katakan ini moral ya. Maka itu kemarin ada revolusi akhlak, revolusi mental ya, mengandung moral. Jadi kalau moral manusia itu sudah bobrok, walaupun direparasi dimanapun juga dengan kata-kata yang bijak,
istilahnya dirangkul sama orang-orang para alim ulama untuk berbuat insaf dan sadar. Di depan orang itu dia, oke, siap. Tapi setelah beberapa bulan kemudian dia lupa. Baleni gawean lawas, contohnya aja orang narkoba. Ya. Saya sudah memikirkan direhabilitasi, artinya apa kalau direhabilitasi itu? Didandani supaya saraf-saraf ini baik, tidak termakan oleh obat-obat apa ya, vitamin kan narkoba itu terdapat dalam misalnya ya. Tapi ternyata mereka itu sembuh, tapi hanya sementara. Ya, mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, setelah mendapat surat keterangan untuk bebas ya, dari rumah sakit, bebas dari penjara. Ya, karena penjara sama di rumah sakit itu enak. Di rumah sakit kalau di penjara itu makannya kemana seoseng-oseng, ya, air putih. Tapi kalau di rumah sakit kan dijamin oleh negara. Nah, ada menunya sendiri, tidak boleh makan ini, harus makan ini, harus pakai vitamin ini. Itu ada menunya sendiri. Sebetulnya mereka itu beruntung, sangat beruntung. Karena apa? Mereka tidak di penjara. Yang baru saja kemarin iya diingat 2 kali. Padahal anak seorang bintang film, ya, legendaris ya, yang selamat. Entah mereka itu terpukul oleh ekonomi, ya, atau mungkin mereka itu sarafnya sudah keno atau sarno, ya. Yang namanya Pak Sarno itu sarafnya keno. Ini harus berobat ke psikiater karena sarafnya sudah tidak normal lagi. Oke, ini yang ingatan yang terakhir ya tadi ialah revolusi moral, memperbaiki moral. Tapi ternyata orang-orang itu tidak sembuh. Maka orang rendah, sauji, orang rendah. Lalu yang ketiga tadi, orang yang sekarang menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar. Nah ini ajaran Nabi. Orang yang mau belajar itu berarti mau memeriksa dirinya sendiri, ya, mengoreksi, ya, apakah saya sudah berlaku benar. Ini ajaran Nabi. Dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara, ini yang terakhir tadi. Ini istilah saya ini orang yang tidak bisa didandani, orang yang tidak bisa diperbaiki. Ya ini kalau di RRT sana dihapus, mampus. Tidak pakai lama, ya. Kalau di sini kan pakai lama, bertahun-tahun di Nusa Kambangan mana bedanya nggak ada. Karena negara kita masih berpolemik dengan orang, dengan apa namanya yang istilahnya politik-politik yang ingin sekali menggoyang bangsa Indonesia. Itulah. Dalam hambatannya manusia itu sulit. Manusia itu hambatannya cuma sulit. Karena apa? Mereka tidak sabar. Mereka tidak mau sabar, ngenteni, ya, ngenteni. Karena apa? Saya pernah mengalami, ya, pernah melakukan
lakukan, dan saya bisa ngomong. Kalau saya tidak pernah mengalami melakukan, saya tidak bisa ngomong. Ya. Manusia itu mempunyai suatu keberuntungan satu kali dalam hidup, tapi tidak tahu. Orang mempunyai apes atau sial, ini katanya orang Jawa, ini katanya orang Jawa. Ini sedikit ke spiritual ya. Yang pertama itu geblake wong tuwa. Geblake wong tuwa, kamu harus mempunyai suatu doa untuk arwah-arwah mereka. Yang kedua, peton dirimu, peton misalnya Jumat apa. Dan yang ketiga, itu nogo dino. Saya pernah teringat masalah nogo dino. Waktu itu saya jadi sales nagih. Oh, dinane satu paling orang terkubul. Wes mesti ini kok di cancel, di komplain. Nah, saya orang-orang tidak percaya, saya itu tidak percaya. Wow, awang ini aku nota suwe. Harus saya ambil uangnya itu karena apa? Kalau tidak saya ambil, ini perintah juragan, ya. Tapi kalau saya memang wah juragan, ini nogo dinone tidak boleh ngidul, saya mau gitu. Ini larang nagih apa? Ya, jadi macam-macam. Tapi ya, untungnya saya tidak jadi orang ngeyel. Saya itu orang ngeyelan karena apa? Karena sebagai buruh atau pegawai itu harus tunduk pada majikan. Perkara mongko berhasil orang yang mungkin makan. Saya makan itu. Wajo diri sampai pacutan. Ternyata berhasil. Nah, karena apa? Kok berhasil? Satu, nota itu sudah 3 bulan. Kan sebelumnya kan saya nego. Ini barang saya tinggal 3 bulan, kemudian saya ambil. Kalau aku, ya, ternyata berhasil. Lalu percaya mana? Percaya nogo dino apa percaya kita optimis untuk menagih karena butuh oleh juragan? Ya, saya untungnya saya tidak ngomong sama juragannya kalau ini hari penghapusan saya untuk tidak dapat uang, tapi ternyata kok berhasil. Ini kan berarti kan saya masih diberi sesuatu ya, oleh Tuhan, diberi supaya saya tidak malu. Makanya sekarang banyak orang-orang yang inginnya itu instan. Ini sedikit-sedikit lagi virtual. Padahal saya ngomong tadi bahwa orang hidup itu hanya sekali keberuntungannya, tidak 2 kali. Saya sekali saja dapat pertolongan. Kalau boleh jelas banyak, kita di pasar ada 25 tahun selesai. Saya masih bisa sehat, berdiri di sini. Saya bisa menularkan apa yang saya alami kepada para tujuan yang berhasil. Dan saya tidak malu bahwa perjalanan saya itu ada malunya, ya, dipermalukan orang. Tapi pikir-pikir itulah yang membawa saya menuju ke kebebasan. Sebenarnya orang itu harus mau bersabar, ya, sekali lagi. Orang hidup itu harus banyak-banyak berdoa untuk diri sendiri loh. Tapi kalau titik aku dongakno sesuk juga makan bisa. Harus melakukan diri sendiri, yaitu 1 diserandil,
Saya sebenarnya ingin ke sana tapi kok tidak ada apa namanya kerentaknya kok belum ada. Saya ingin melihat. Tapi saya sudah dapat resensi dari teman-teman bahwa di sana itu ada ini. Sudah. Oh, yang penting saya itu sekarang sudah merdeka, ya. Merdeka. Karena apa? Anak saya sudah bisa cekal gawe kabeh. Walaupun saya nganggur, saya masih dapat kecipratan dari mamanya karena uang apa namanya itu belanja itu bulanannya itu dipakai nih oleh mama. Makanya mamanya ngomong sama saya, "Kowe butuh apa? Aku harus nang gini ora." Yang penting sediakan saja yang cocok. Enak belum tentu cocok. Tiap hari saya lawe mau tahu goreng, jangan asam, jangan loncong, gitu. Karena apa? Karena saya mengingat bahwa saya itu dulu pernah kosong. Tapi kalau yang orang-orang lain itu pasti mereka inginnya instan. Tadi ya, kalau nggak makan diserandil, karena mereka tidak mengerti. Besok itu akan menuai apa ya, karena kan di dalam teman-teman kita yang beraliran lain itu mengatakan karma. Apa yang kamu tanam kamu pasti menuai. Lalu kalau orang-orang kita yang muslim sok ben kowe nek mati ditakoni kalau mereka kowe ben ning dunya berbuat apa? Saya tidak tahu. Jadi ini kita tidak perlu bicara jauh. Tapi yang saya lihat, saya dengar itu orang-orang itu pengennya instan. Itu ada 3 yang saya lihat. Pesugihan, pelarisan, banyak. Bukan kaum Tionghoa saja. Orang yang muslim pun mereka yang mengatakan itu musyrik. Nah, mereka pasti mencari dengan syarat-syarat ini. Dan yang ketiga ini kemarin yang saya ceritakan di Klaten itu, perewangan itu misalnya gundul, buto hijau dan lain sebagainya. Mereka tidak sabar untuk menanti keberuntungannya datang. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa sebenarnya mati harus ngomong orang. Jadi orang mencari dunia, orang mencari kepuasan itu mereka berlomba-lomba dengan cara apapun mereka lakukan. Kalau di dalam ajaran Nabi, kamu boleh mencari uang, tapi dengan asas kesusilaan, nggak pajak. Boleh. Oh, tidak dilarang itu mengumpul harta, tidak dilarang. Tapi kalau kamu mempunyai embel-embel yang lain alias tidak wajar, ya itu risikomu. Tidak dilarang, ya. Banyak sekali saya mendapat masukan, padahal untung saja saya di sini, ya. Untung saya tidak tergoyah dari nol, tidak tergoyahkan. Borono. Nah ini sedikit cerita ya, masih kira-kira 10 menit bisa. Saya punya teman, itu hidupnya kosong dari Pacitan. Pacitan kan terkenal ilmu kliniknya, gunanya, ya. Maka saya kalau sama teman-teman sekerjaan itu, gue coba-coba bodoh cewek Pacitan, bodoh cewek Pacitan, kamu Indo ya, kamu akan menerima resikonya. Saya kalau ngomong begitu, karena
curhat sama saya, wah orang kosong. Aku diarani lalu atau misalnya bunuh diri izin, karena aku sudah berkeluarga. Aku anakku saya mau pengen sopo. Nah, bojoku terserah, ya, karena mereka punya anak. Setelah itu mereka berdua nih, aku karo kancaku di suatu gua, misalnya di Gunung Kidul kan banyak gua. Lalu mereka menjalani spiritual dengan dunia yang dianggap mereka tahu, diberikan suatu masukan dan disumpah oleh gurunya, apa wis wani tenan oleh iki budane gede lho, yen kowe lulus pengko bakal mulya ning apa bononya, apa nanti apa namanya resikonya ya, ijole apa itu tidak pada gurunya. Yang penting kamu kalau berhasil melalui ini, kamu akan hidup enak. Lalu berdua itu sanggup, mbak, kalau sanggup. Satu lagi, kowe kok nek neng tengah dalan, iku ana wong dodolan pasar, ada suatu pasar. Kowe gak imanmu, kowe tertarik, krasa luwe, krasa melak tuku, hilang. Tapi kalau kamu memang, itu namanya budaya. Kalau kamu nanti merasa takbat untuk tidak tertarik dengan adanya orang yang jualan di jalan tadi, itu memang kita ini istilahnya awam ya, awam, iso diapusi penglihatan. Kalau orang Jawa mengatakan diwalek paningane, matanya ini kita. Lalu mereka berangkat berdua, ini ikatnya begitu. Benar, di tengah perjalanan masuk gua itu, biar itu seperti ya begini nih. Padahal di dalam gua dulu ya, padahal ada orang jualan begini. Ya, berdua ini bener ya omongannya baik mau ya, neng tengah perjalanan ini mau ada mau dodolan. Ya, lalu mereka berdua bersepakat untuk ngempet luwe, ngempet nolak. Berdua langsung tidak mempedulikan apa namanya orang-orang yang berjualan di situ, lalu mereka satu berjualan. Lamanya kurang lebih karena dia waktu itu ya tahun 70-an ya, itu kurang lebih katanya dia itu 5 hari. Tapi kan di dalam gua kan gelap, bagaimana dia bisa merasakan, bisa mengerti bahwa berapa hari dan lain sebagainya. Tapi rasa-rasanya dia 5 hari berjalan, dan lalu keluar itu ke Segoro Kidul, pantai selatan. Lalu dia pisah dengan temannya. Kowe mau neng jero meditasi untuk visit pamit. Yang satunya aku mau buka warung. Yang satunya. Tapi kalau yang satunya ini aku mau dodolan panganan. Visit. Dan pulang kira-kira di Solo 2 tahun. Rencana Anda apa? Saya tanya. Aku arep neng Bandung. Ini apa? Aku arep sekolah gawe
martabak manis ya, sekarang di sini ada martabak Bangka ya, banyak sekali yang berjual, tapi belum ada itu, belum semusim sekarang, belum ada, karena banyak sekali ya orang-orang Bangka yang datang menjual martabak manis. Lalu dia di Bandung sekolah belajar bikin kue itu selama 10 hari, itu baru berhasil ya. Dan saya pun dikandani resepnya. Kemarin saya coba waktu itu tahun saya masih ya, anak saya masih bayi lah, saya berusaha untuk beli wojonya itu di Bandung. Wajahnya itu kan ambil di Bandung. Ternyata yang satunya itu bukan marah, karena mereka anaknya seorang agak mampu, jadi dia juga dipaiti kemudian. Lalu apa ya risikonya? Nah ini yang saya katakan, ini bukannya enaknya, tapi risikonya. Kalau ajaran Nabi kan tidak pakai risiko, tadi saya katakan. Tapi aku mau boleh duit, tapi ya halal, wajar, tidak ada risiko apa-apa. Dan yang pertama ini, sewaktu mereka itu bum-bumnya, ya, laris-larisnya, terjadi bencana. Almarhum. Yang satunya lagi, setiap dia punya pembantu pegawai, maka bisa pokoknya wah komplit dipulangkan. Karena apa? Sakit. Loh kok boleh apa sakit? Sampai rumah innalillahi. Itu sampai sekarang saya juga tidak mengikuti ya cerita itu, karena orang almarhum semua. Inilah risikonya. Jadi mereka rela mengorbankan dirinya maupun orang lain untuk kepuasan, untuk mencari rezeki, mencari uang yang banyak, tapi dengan cara tadi masuk gua. Nah kalau Nabi mengatakan begitu, di sini dikatakan aku tidak akan mengajarkan ilmu yang tidak, ilmu gaib yang tidak. Ilmu ini. Tapi Nabi tidak melarang loh ya. Kalau kamu memang ingin mencari ilmu yang lain-lain yang di luar nalar, itu risiko. Inilah suatu kita, maka kalau seseorang tidak mau memeriksa dirinya sendiri, entah mereka lupa atau melanggar, nabrak, istilahnya nabrak, ambil atau nabrak aturan, risikonya apa? Itu tidak tanggung-tanggung. Dan mati itu tiga. Kalau yang satunya yang buka warung ini, setiap mereka punya pegawai ya, ditunjuk, dalam bagaimana dia tambah sekitar, tapi dengan bantuan, kalau orang Muslim mengatakan jin, itu berlaku bagi semua orang yang percaya, baik itu Muslim, orang Jawa, orang Buta, orang. Nah, bagaimana lagi? Itu kan Jawa sudah katakan atau di Kelenteng banyak orang yang minta pencerahan. Ya. Tapi kalau saya dengar minta pelajaran, saya belum dengar. Tapi kalau di yang lain tempat seperti di Gunung Serandil itu maka kalau di Gunung Kawi itu jelas ya, itu ada dua ya, untuk
Ya, pokoknya Anda bisa ke sana, nanti tidak perlu saya terangkan. Ya, kiranya cukup sekian. Mari kita belajar mengoreksi, memeriksa diri sendiri supaya kita tidak berbuat banyak salah. Ya. Dan kita sebentar lagi akan menginjak ke tahun baru, mudah-mudahan Burjin juga mempunyai nasib atau rezeki yang banyak ya di tahun baru nanti ya. Dan kita tidak perlu mempersoalkan masalah corona, katanya corona ini tidak tempat berakhir, yang penting tahun depan aja. Saya dengar pemerintah masih kasih kompensasi pada rakyatnya ya. Masalah BLT gaji di bawah 5 juta atau yang berdampak. Oke. Untuk yang terakhir kita akan membacakan ayat untuk renungan di rumah. Masih di dalam Lugi 4, tapi ayatnya yang di atasnya, yang 22. Nabi bersabda, adapun sebabnya orang zaman dahulu merasa sukar mengucapkan kata-kata jadi angin. Istilah wong Jawa yang telah ditakuri itu memang benar. Karena apa? Ialah karena merasa malu kalau tidak dapat melaksanakan. Ini tadi kesimpulannya. Jadi ajaran Nabi mengatakan bahwa ucapan itu harus sesuai dengan perbuatan. Oke, ya. Terimalah salam singkat kita, hanya bajikan yang berkenan. Widit, yes. Sangat.